Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang menjadikan hati ini gelap karena di dalam hati itu ada selain Allah. Kalau hati sudah gelap, maka akan muncul berbagai buah atau sifat yang tercela, termasuk hasud, riya, takabur, sum'ah, iktimad, dan sifat-sifat inilah Bapak Ibu yang akan menjadikan hati seseorang gelap pada Allah. Kalau hati itu gelap terhadap Allah, otomatis baik di dunia, lebih-lebih sampai di akhirat, qad khosiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Gak akan ruhaniyahmu itu mendapatkan pertolongan, gak akan. Hidupmu penuh dan dipenuhi dengan hal-hal yang bersifatkan kesenangan kehidupan dunia. Itu pasti. Barang siapa yang ruhaniyah hatinya itu bermewah-mewahan, bersenang-senang dengan kesenangan kehidupan duniawiyah, maka disitulah Anda tidak akan pernah bisa untuk bertemu Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia kita ada umur 100 tahun. Kita pindah dari alam dunia ke alam yang kekal, itu pun juga begitu. Gak akan. Oleh sebab itu, supaya umat ini terbebaskan dari kegelapan kepada Allah menuju makrifat pada Allah, maka Allah mengutus para utusannya. Mulai dari zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, ajarannya cuman satu. Apa? Dinut tauhid, dinul haq. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, yaitu ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari kegelapan. Itulah ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggu hawa nafsu dalam dirimu masing-masing. Ajaran inilah setelah beliau Kanjeng Nabi diteruskan para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai zaman berapa abad tidak dibuka.
Akhirnya inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi dalam satu hadis sahihnya. Besok akhir zamanku, umatku itu banyak, banyak sekali. Tapi mutu imannya seperti buih di lautan. Kena ombak ke barat, ya ikut ke barat. Ke timur, ya ke timur. Udah. Gak bisa kokoh. Ini jawabannya. Banyak di antara hati manusia rohaniyahnya itu terbelenggu dengan kesenangan kehidupan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Lalai kau pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai Anda dipatoki luru alias is dead. Ini dulu Pak. Sampai mati. Inilah yang Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Golongan orang-orang di dunia ini sak sengsara-sengsorone orang yang paling sengsara adalah orang yang saat di dunia tidak mau bertemu Allah. Udah. Kadzdzabu biliqa'illah, mendustakan akan pertemuan terhadap Allah. Lah, Rasul para utusan Allah yang sekarang diteruskan tabi'ina sholihin, yun sewu, permisi, sejak kejadian beliau Sayyidina Ali ketika menyampaikan satu karung ilmu ini, resiko adalah pembunuhan. Sejak itu semua tabi'in as-solihin ketika menyampaikan hal ini secara sembunyi-sembunyi. Itu pun di tempat yang khusus. Dan cara berbahasa beliau bil kinayah ay bil ansyaroh bil isaroh, dengan bahasa isyarat, sindiran. Semata-mata itu untuk mereda di tengah masyarakat, tidak ada konflik horizontal atau fitnah minimal. Lah, dengan keadaan rohaniyah yang gelap gulita inilah Bapak Ibu, akhirnya Allah menurunkan satu ayat di dalam surat Ibrahim ayat 5. Surat yang ke-14 ayat 5 cuman mengkisahkan, menceritakan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kisah tertuang di dalam Al-Quran, wahyunya Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad. Lah sekarang tak sampai walaupun saya dibenci oleh raimu-raimu itu. Nggih, mohon maaf. Saya sadar, saya sampai ke Jember, sampai ke Banyuwangi, anggitmu mudah ngono. Ini cerita. Di sana di Jember, di Kecamatan Umbul Sari, Pak. Pertama kali saya masuk di Kota Jember. Kecamatan Umbul Sari, iya Van ya, Umbul Sari. Saya diundang oleh Kiai Ahyar. Di
disuruh untuk memberikan tausiah tentang masalah dinut tauhid. Yang diundang niku MUI, para kiai-kiai. Jenengan berani, saya berani. Saya datangilah di sana. Akhirnya apa habis ngaji? Beliau disidang. Enggak semudah, Pak. Dikira saya sudah lari ke sana kemari, itu prosesnya prosesnya apa mudah? Enggak mudah. Awalnya susah. Konfrontasi ada. Tapi ingat, orang yang tidak suka, orang yang membenci, jangan kau benci. Orang yang tidak sefaham, jangan kau benci. Orang yang menyakiti dirimu, jangan kau sakiti dia. Beliau itu belum paham. Oleh karena belum sepaham, akhirnya salah paham. Itu proses. Dan itu enggak apa-apa. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara enak itu datangnya tidak bim salabim, tapi penuh dengan liku-liku, susah dulu. Ingat, umur kita tinggal berapa kita enggak tahu. Sisa umur kita tidak tahu kita berapa. Jasmani kita ketika ditinggalkan ruh, gampang jasmani dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah, nggak bisa berangkat sendiri, diantar oleh tetangga-tetangga kita. Ruhaniyah sing kula bahas ini. Kemana ruhaniyahmu? Ruhaniyah Allah ciptakan dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, harus bisa kembali dan bertemu Allah. Apakah bisa ruhaniyah kita itu bertemu Allah besok itu, sementara ketika di dunia keadaan hati kita gelap pada Allah? Mohal. Logika. Sampan sudah tahu rumah sampan masing-masing. Habis ngaji pulango, mata kamu tutupen. Bisa nyampe rumah ndak? Gak usah doa-doa, ini loh santriwati, santri putra. Iki santri kawak-kawak iki. Gitu. Orga tuwek-tuwek. Sampai mengke nanti kalau ke kamar habis ngaji, tutuplah mata kamu. Nyampe tah kau ke kamarmu? Gak bisa. Inilah Pak, proses rohaniah kita itu nanti di akhirat, nanti setelah mati dipaksa Allah untuk sowan, nggak akan kita akan bertemu. Makanya mengapa Allah katakan wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, di belakangmu ditunggu kematian dan di situ ada alam barzah. Apa sih barzah? Alam sebuah dinding yang tebal dan gelap, dan kau tidak akan pernah bisa keluar dari alam itu untuk ke dunia atau menemui Allah, nggak bisa. Itu akibat ketika di dunia belum bertemu Allah, artinya hati masih gelap. Udah, oleh sebab itu Allah dawuh, walakot lan yepti temen-temen arsalna ngutus ingsun Allah Musa ing Nabi Musa. Sungguh aku telah mengutus utusanku yang namanya Musa. Iki kisah. Iki utusannya Allah. Namanya Nabi Musa. Juga terhadap Nabi Muhammad. Bi ayatina kelawan gowo piro-piro wahyu. Yang isinya wahyu
adalah untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Hawa nafsu membelenggu kita dengan wa yastakhibunal hayatad dunya, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Akhirnya jadilah gelap hati kita. Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayatku, wahyu-wahyuku. Yang isinya wahyu membawa hidayah atau petunjuk untuk kefahaman jenengan. Makanya mengapa Miftahul Ulum Jaya Baru setiap tahun itu mengadakan pembahasan mulai awal dasar. Itu semata-mata untuk membekali umat yang pemula khususnya. Ini nanti biar paham tentang biayatina, wahyu-wahyu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang dibawa oleh Nabi Musa. Sama. Apa yang diemban oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad kalih Nabi Musa, Nabi Isa atau Rasul-Rasul sebelumnya sama. Letak kesamaan konteks hakikat. Kalau syariatnya enggak sama. Kanjeng Nabi Muhammad syariatnya sholat 5 waktu. Carane berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nabi Isa beda lagi. Nabi Musa syariatnya untuk menghadap bertemu Allah beda lagi. Mohon maaf. Kemarin saya sudah sampaikan. Syariat Nabi Adam tentang nikah. Enggak boleh nikah sak tunggal projolan. Apa bahasa Indonesia nih ya? Semua sekandung. Cuman metune gak oleh podo bareng. Kembar. Sekembarannya gak boleh. Kobil gak boleh nikah pada kembarane. Habil juga gak boleh. Jadi kembarane Habil ikut digarwa oleh Kobil. Kembarane Kobil digarwa kalih Habil. Nek kembarane Kobil ganteng ayu. Kobil. Sing Habil pesek wis pokoke kurang ayu, kurang ganteng, ngoten lho. Lah Habil oleh ayu, Kobil oleh karena hatinya Kobil itu gelap, oleh gelap itu adalah terikat oleh hawa nafsu, maka muncul hasud, muncul riya, muncul takabur. Apa yang terjadi? Sama lihat sendiri. Dibunuh toh Habil? Dibunuh. Inilah Pak. Karena gelapnya hati pada Allah. Sehingga menjadikan hati jenengan kalih kula ini sudah tidak punya etika kepada Allah. Lah, oleh karena keadaan umat manusia hatinya itu buta terhadap Allah, maka biayatina. Ini saya hanya meneruskan saja. Hanya meneruskan ajaran Rasulullah saja di jalur dinut tauhid. Supaya hati jenengan gelap pada Allah itu nanti biar tidak. An akhrij, beliau Nabi Musa dengan membawa ayat itu an akhrij, supaya ngedalake ngetokake kaum muka ing kaum siro Muhammad atau kaum Nabi Musa minat zulumat, dari keadaan gelap ilan nur, menuju keadaan yang terang benderang alias Allah itu nyata atau jengleh-jengleh. Artinya
supaya hati umat manusia itu bisa makrifat pada Allah. Biar enggak gelap hatinya. Bapak Ibu, sehingga mengapa kami diperintahkan Allah setiap Ramadan ini untuk menyambut panjenengan, khususnya pemula. Sementara jenengan tidak tahu kapan jenengan sedo. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia bagi orang-orang sebelum meninggal, dia itu hatinya sudah bertemu Allah. Yang awal tadi sungguh sengsara. Sak bejo-bejone wong sing paling bejo adalah orang saat di dunia dirinya sudah bertemu Allah. Mula Ramadan ini kalau jenengan betul-betul hatinya niat untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah, sing rumangsa pinter delen pintermu, sing rumangsa sugih delen sugihmu, yang punya bendera hijau, merah, kuning, biru, letakkan. Kalau itu masih kau bawa dalam hatimu, nggak akan masuk apa bi ayatina wahyu-wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini. Iki pesan saya. Jangan dengarkan di luar majelis atau di dalam majelis. Monggo sebagai tata tertib aja. Kalau betul-betul niat hatimu ke sini untuk mendekatkan diri pada Allah dan bertemu, kok yo jenengan ikut di rumah sana disebut ulama, disebut al-alamah, punya apa namanya, punya pengaruh, letakkan pengaruhmu. Kalau panjenengan di sana punya pangkat, jabatan, letakkan jabatanmu. Artinya, ojo ditinggalno terus biasanya ngantor gak ngantor, enggak. Artinya secara ruhaniyah ojo rumongso iku milikmu, paham ya? Jangan. Kalau kau masih merasa itu milikmu, wis ta mikir-mikir umpama wong lanang sing mondok, sing wedok ning omah ijen ayu pisan, gak kepikiran ah? Kepikiran. Kira-kira gak ngene ah bojoku. Tak delok HP ini online sampai jam 12. Munyer-munyer hatimu, gak masuk. Kekayaanmu di rumah, kalau enggak kau wa aslimu lahu, kau serahkan pada Allah, artinya kau masih merasa memiliki, enggak masuk. Mau sebelum tak tinggal omsetku sakwulan 10 juta. Kira-kira engko naik apa gak ya? Wis. Jasadmu ono kene, pikiranmu ono gak tadi bos. Enggak tadi. Lepaskan, artinya serahkan. Itu bukan milikmu. Itu milik Allah. Wa anibu ila rabbikum, kalau kau betul-betul sudah ada niat untuk mendekat pada Allah dan untuk bertemu Allah, wa aslimu lahu, pasrahkan kabeh nang Allah. Artinya jangan kau mudah dalam hatimu merasa memiliki. Sing edok yang ngono budal dene. Olehnya berangkat itu ada perkara, Pak. Gara-gara sing lanang
HP ini di password. Anak pondok putri mikir, ayai kira-kira gak selingkuh. Gak masuk. Wa aslimu lahu. Udah serahkan pada Allah. Serahkan. Yang ada di rumah juga begitu. Oleh karena kesibukan di rumah, gak bisa hadir lewat live. Streaming di channel Ponpes Jaya Baru. Di situ panjenengan harus subscribe dan mengaktifkan lonceng supaya setiap Jaya Baru iki live jenengan ikut dapat notifikasi, dapat pemberitahuan dari Google kalau kami sedang live baru. Dan juga jangan lupa untuk mendukung siar di medsos. Like, tahu like amen. Ono tulisannya like, iku dipitek. Sing jempolnya ndukur, ojek jempolnya ono nisor. Iki mbah-mbah gak paham. Engko terus jempol nisor dipeinek ae. Wah, iki enggak masuk iki ngaten. Pun. Bapak Ibu, kalau toh ayat iku tujuannya untuk menghancurkan kegelapan biar menjadi terang benerang, maka wadzakirhum bi ayyamillah, ingatlah hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Waktu, masa. Sampai ini satu hari satu malam dikasih Allah hari atau waktu, masa itu 24 jam. 24 jam. Artinya gunakanlah hatimu itu hanya berzikir, ingat pada Allah. Sekalipun jasad sampean ini sibuk ngurusi urusan dunia atau tidak sibuk, tetap caranya bagaimana? Caranya bukalah hatimu zikir, kesadaran hati bahwasanya apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk semata-mata yang berperan hanyalah Allah. Yakinkanlah hatimu, rasakanlah dalam hatimu segala apa yang timbul dan muncul pada dirimu atau makhluk selain dirimu itu datangnya dari yang Allah itu di dalam dan di luar dirimu. Inilah Bapak Ibu yang kusebut zikir sirul asror, yang nantinya kujabarkan secara konkret, secara detail di dalam sasi Ramadan bab masalah zikir. Gunakan terus. Sebab kegelapan hati itu disebabkan ada buah yang disebut sifat yang tercela. Sifat yang tercela muncul karena hati jenengan iki suka ria dengan kehidupan dunia. Ini persoalannya, runtutannya ada di situ. Jadi hari-hari itu jangan digunakan hati untuk selain berzikir. Dalam dunia thariqah ada istilah zikir khofi, zikir siri. Itu prakteknya hatimu keluar masuk selalu membaca ismudzat Allahu Allah terus dalam hati. Lah sirul asrori sebagai membuka, menghilangkan kegelapan itu. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika sak temene iku ing dalem mengkono-mengkono ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya apa? Setiap gerakan makhluk di situ ada tanda-tanda ayat kalau Allah yang menggerakkan. Oleh karena banyak manusia menolak ajaran dinut tauhid, maka dia akan semakin jauh pada Allah
akhirnya tidak tahu kalau semua itu yang berperan adalah Allah. Ujung-ujungnya hatimu ngakoni aku, sing ngaji aku, sing alim aku, sing sugih aku, sing ibadah. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, milik Allah. Bahwa iki sudah disampaikan oleh Nabi Musa. Ringkese cerita kisah Nabi Musa kaume iku wa aktsaruhum la yu'minun, ra percaya. Nabi Muhammad juga begitu, banyak yang tidak percaya. Nabi Muhammad. Lah, kalau sudah disampaikan secara terang-terangan seperti ini, maka umat ini dilihat kok yo kebanyakan menolak, maka satu hal yang akan Allah sampaikan. Apa? Mengutus utusannya berupa malaikat, wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Allah akan menghancurkan semua umat yang menolak. Dihancurkan dengan cara Allah sendiri. Makanya jangan enak-enak kalau ini sudah disampaikan Allah secara terang-terangan. Satu sisi menyimpan dekatnya penghapusan peta dunia. Sudah dekatnya penghapusan peta dunia. Kapan itu? Urusannya Allah. Tapi wa anjainahu ma'ahu. Allah akan menyelamatkan wa anjainahum, dan menyelamatkan orang-orang yang hatinya itu sudah masuk di dalam dinut tauhid. Ma'ahu, dan beserta mereka, dan beserta beliau-beliau para kekasih Allah. Udah. Tinggal kita menunggu waktu. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu judul malam hari ini adalah datangnya dinut tauhid hanya untuk membebaskan ruh yang gelap menjadi terang. Membebaskan belenggunya hawa nafsu menuju bertemu Allah. Bon, Bapak Ibu hadirin, kesimpulan adalah dengan datangnya dinut tauhid untuk membebaskan hatimu dari belenggu hawa nafsu. Dengan datangnya tauhid itu memberikan penerangan cahaya makrifat dalam hatimu supaya kegelapan hatimu pada Allah itu sirna. Oke, ada yang ditanyakan? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, nami kula Subakit. Status kula niki sampun rugi di dunia. Dari mana Bapak? Dari Jogja, Pak. Jogja ya. Jogja nang kula domisili wonten Bekasi sakmenika. Nggih. Kula wonten donya niku sampun krasa rugi kathah. Nggih menika salah setunggalipun dikurangi peninggal kula. Dek kula niku cocone dikurangi. Kula niki cocone. Meni salone deken kene ya. Kiwa tengen cedhekno ati kene ya. Aja didohno kaya ngoten. Dadi kula ten donya niki kedah mriki dipun tuntun. Nggih. Lah kula setahun terakhir menika manggih YouTube-ipun Gus Mukhlason ingkang ngajaraken tauhid dinul haq. Lah ing mriki kula nyuwun sewu nyuwun ingkang kula tanyakaken tangletaken napa inggih kados kula saged nderek menapa ingkang dipun tuntun kalih Gus Mukhlason setunggal. Kaping kalihipun napa inggih tesih wonten mergi kula
wangsul dumateng Allah ing wingkingipun. Sampun. Sementara cekap semanten rumiyin Gus Mukhlason saderengipun nyuwun pangapunten mbok menika nika salah setunggalipun jamaah Gus Mukhlason ingkang paling nyusahaken sedaya warga mriku nyusahaken krana dugi kula mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged siapapun dan umur berapapun bisa, siapapun bisa. Walaupun tidak ada nasab kewalian bisa. Bisa, siapapun bisa. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada seluruh hambanya, yang hambanya manakala ada keinginan hatinya untuk mendekat dan bertemu Allah, maka Allah pasti akan menemui panjenengan. Jenengan jangan ragu, jangan gelisah, apakah saya bisa atau tidak, jangan. Yakinkanlah, surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berjanji, sing sapa wongi, barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, mendekat dan bertemu, aku berjanji, kata Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang ditentukan akan pertemuan tersebut. Inilah nanti yang akan menjadi satu kematian disebut husnul khotimah, bagus akhiri. Aku yakin jenengan oleh karena bisa sampai di sini, ada kerentek ke sini, saya nggak ragu. Semua jenengan pasti ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Aku yakin itu ada di dalam hatinya. Cuman tinggal nyatanya. Yang kedua apa tadi? Mata buta. Oke. Butanya mata nggak apa-apa, sing penting jangan buta hati. Buta mata kita dikasih Allah mata dohir untuk melihat makhluk. Tapi kalau butanya hati, mata ruh ainul basyirah, tidak akan pernah bisa bersaksi dengan benar. Sebab mata hati hanya untuk menyaksikan Allah, mata dohir menyaksikan makhluk. Jadi jenengan sing sabar kabeh ana kene iku ya saling tolong menolong. Mboten napa-napa. Justru wong sing mripate gak buta kadang-kadang, mboten kadang-kadang, nek ketok wong wedok ayu motone kudu mencolot. Enak sing buta gak ketok. Aslinya pertimbangan di situ. Mudah bagi yang buta mata. Gak kakean maksiat. Ono kertas duit abang ambe ijo nggak terpengaruh karena matanya tidak melihat. Nggih ngoten mawon.